Tapi kamu, iya benar ya, ada tiris ya? Tiris? Dingin? Oke, tapi kalian hebat. Nih, semangat masuk ke sekolah tanpa peduli itu hujan ataupun panas. Ya, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini Allah berikan keberkahan. Dan dimudahkan sampai terakhir pelajaran. Tapi kayaknya tidak lengkap hari ini. Ada yang tidak masuk sekretaris? Saskia Cantika. Oke, kenapa Saskia Cantika? Sakit Lutfi? Spen. Orang M Lutfiansyah pertama ya. Terima kasih atas informasinya. Ya. Tetap semangat kan hari ini? Semangat ya. Alhamdulillah. Tapi ibu mau kalian ice breaking dulu deh sebelum memulai. Iya siap bu. Oh, iya. Siap. Nah ice breakingnya kayak gini. Udah belum ya pernah ibu sampaikan? Kalau kamu mendengar ibu bilang botak, pegang kepalamu. Ya. Kalau kamu mendengar ibu bilang batuk, pegang tangan, tangannya. Ini, pegang tangan gini tutup. Kalau ibu bilang batik, pegang baju. Oke, paham? Duduk aja ya, masuk diri ya. Ya udah. Ya. Oke. Kalau misalnya ada yang salah nih, hukumannya apa? Maju ke depan aja bu. Maju ke depan, menjawab pertanyaan. Ya. Baik. Setuju ya? Ya aku setuju. Kita mulai dari sekarang. Konsentrasi. Batik. Botak. Batik. Batuk. Botak. Botak. Batuk. Batik. Batuk. Batuk. Batik. Botak. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Oke, tepuk tangan dalam buat saya. Nah, di stop dulu aja. Nah, alhamdulillah ternyata tadi tidak ada yang melakukan kesalahan. Berarti tandanya apa kalian? Masih konsentrasi. Yalah bu kan baru masuk nih, benar? Iya. Baru pelajaran pertama nih bu. Ya, tapi harus tetap kayak gini sampai akhir. Ya, dia guru-gurunya seneng. Tuh kelas 8, 10 mah asik-asik anak-anaknya. Pada semangat. Terus kalau gurunya nanya dijawab, nggak pada diem, ya pada aktif semuanya. Betul kan Bi? Betul bu. Mantap. Ya. Nah, sebelumnya ibu pernah menjelaskan materi tentang fakta dan opini sebelumnya, ya. Nah, fakta dan opini masih di dalam materi atau tema dari artikel ilmiah populer. Nah, coba ibu mau tanya nih, siapa yang bisa jawab? Ya. Apa sih itu fakta? Kenyataan, pintar. Kalau opini? Pendapat siapa? Kalau misalnya pendapatnya atau apa ya namanya sumbernya dari para ahli, itu fakta atau opini? Fakta. Sip. Berarti masih ingat pelajaran yang sebelumnya. Ya. Nah kali ini kita akan move on. Siapa yang udah move on? Ada yang move on? Oke, kita move on-nya pelajaran maksudnya ya. Kemarin tentang fakta dan opini, sekarang tentang wawancara. Ya, wawancara itu adalah teknik atau metode dalam mengumpulkan data kalau kamu mau bikin artikel ilmiah populer. Oke, wawancara itu adalah salah satu teknik atau metode yang kalian harus lakukan sebelum membuat artikel ilmiah populer. Tapi ibu mau tanya dulu nih sebelum ibu menjelaskan, kalau wawancara
itu dilakukannya harus sendiri atau harus ada teman lawan bicara? Ada lawan bicara. Ya. Kalau misalnya sendiri doang bukan wawancara ya, itu namanya lagi introspeksi diri. Mungkin ya kesalahan aku apa, kurang aku apa, kelebihan aku apa, gitu ya. Tapi kalau wawancara harus ada lawan bicara. Ya. Baik, bisa tolong dibacakan oleh siapa ya? Oleh Adi Haratu nih. Ya. Apa sih pengertian wawancara? Baik, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab agar apa? Agar kamu mendapatkan sebuah informasi yang lengkap. Informasinya dari siapa? Ayo. Dari siapa? Dari yang diwawancara. Namanya narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancara. Nah, itu dia narasumber. Ya. Terus kalau misalnya kamu ditugaskan sama ibu nih, mewawancarai pihak sekolah yang ada di koperasi, siapa yang diwawancarai? Bunda. Bunda adalah penjaga koperasi. Itu adalah narasumber kamu, ya. Si Bunda itu adalah narasumber. Paham? Nah, lalu kegiatan wawancara itu ada yang harus dipersiapkan dulu sebelum kamu langsung terjun wawancara. Hal pertama yang dipersiapkan yaitu menentukan pihak atau orang yang akan diwawancarai. Ya, tentu harus disesuaikan dengan tema serta judul yang kamu buat. Kalau temanya tentang kebersihan, lalu judulnya misalnya kebersihan di sekolah MTS, tidak. Nah, pihak atau orang yang kamu wawancarai berarti yang berkaitan dengan kebersihan tersebut. Ya, nanti siapa? Bisa Kak Dari, Kak Alfa. Nah, berarti setelah menentukan tema dan judulnya, tentukan pihak yang akan diwawancara. Baik, sudah paham sampai sini? Paham. Satu, menentukan orangnya. Kedua, menyusun daftar pertanyaan. Ada apa aja dalam daftar pertanyaan adik Simba? Siapa yang bisa jawab? Sebutkan bersama-sama apa aja? Apa, lalu? Apa? Di mana? Satu lagi? Apa? Tapanya ketinggalan, ya? Adik Simba. Adik Simba. A-nya apakah atau apa? B-nya di mana? K-nya apa? S-nya siapa? M-nya B-nya nanti masih ingat ya. Terus tidak akan kesulitan kalau kamu mau bikin daftar pertanyaan. Misalnya apa? Apakah? Nih, dari A. Apa? Apakah yang dimaksud dengan koperasi? Ya, gampang kan? Oke, B. Di mana letak koperasi di sekolah? Ya. Terus K. Apa? Kapan didirikannya? Benar? Didirikannya koperasi di sekolah. Terus kalau C gimana? Siapa? Siapa? Oh, siapa di mana pertanyaannya? Siapa yang di koperasi? Siapa yang menjaga koperasi? Ya, bisa. Lalu M-nya? Mengapa jualan apa? Mengapa berjualan di Sekolah. sekolah? Itu. Baik. B-nya? Bagaimana apa?
ketiga apa? Menentukan apa? Betul, menentukan cara gimana sih caranya merekam atau menulis ya. Jadi tentukan aja sama kamu mau menggunakan handphone sebagai perekamnya atau menggunakan alat tulis ya, bisa dicatat. Jangan disimpan semua di dalam kepalamu ya. Pertanyaan aja kadang kita suka lupa mau nanya apa, iya, apalagi jawaban dari orang lain. Lalu dia sebagai bukti, misalnya kalau misalnya kita wawancara menggunakan rekaman, kita tahu itu suara dia. Ya ini loh buktinya dari hasil rekaman kami. Ya, tapi kalau ditulis pun tidak masalah, nggak apa-apa. Yang penting jangan disimpan di kepala sendiri, karena itu akan buyar khawatirnya. Nanti tidak maksimal kalian menyampaikan pertanyaannya. Lalu pas kamu membuat artikelnya nanti juga tidak tersampaikan dengan baik. Ya, jadi harus dicatat atau direkam. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada baiknya kalian itu apa namanya memperkenalkan diri dulu. Nah, itu adalah sebuah apa dalam wawancara? Etika. Kalau misalnya tiba-tiba, Kak, aku mau wawancara kakak dong. Kata kakaknya, emang kamu siapa? Gitu kan ya? Kan kakaknya belum kenal misalnya. Tapi kalau misalnya kita mengucapkan salam dulu, beretika yang baik. Assalamualaikum Kak Gali, perkenalkan nama saya Raina, saya dari kelas 10. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Kak Gali untuk melaksanakan tugas bahasa Indonesia. Apakah Kak Gali bersedia? Kita tanya dulu, apakah orang tersebut bersedia? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Cukup? Ya cukup. Cukup, semuanya paham? Jadi etika untuk wawancara itu apa aja tadi? Mengucapkan apa? Terus? Kenalkan diri. Pintar, pintar, terus? Tujuan. Menyampaikan tujuan. Hebat, pintar. Semuanya berarti sudah pada ngerti ya? Sudah pada bisa ya? Oke, kalau gitu ibu minta tepuk tangan ini buat hari ini. Baik, alhamdulillah materi tentang wawancara untuk artikel yang populer sudah ibu sampaikan. Ibu berharap kalian mengingat materi ini, walaupun sudah keluar dari materi wawancara nih, besoknya misalnya materinya lain, tapi kamu jangan lupakan materi yang hari ini ya. Ya, ingat terus wawancara itu seperti apa, wawancara itu apa. Ya. Iya, Bu. Baik, sekian dari ibu untuk hari ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.